Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello special people. Welcome to the 12th episode of SPE Talks by SPE STM Migas Balikpapan Student Chapter. Di episode kali ini, kita akan membahas topik yang relate banget buat mahasiswa teknik perminyakan. Terlepas dari adanya transformasi era transisi energi yang akan terjadi ke depannya, maka banyak pertanyaan yang sering muncul seperti bagaimana sih prospek industri minyak dan gas bumi di masa depan? Kira-kira masih layak atau tidak apabila kita menempuh pendidikan lebih tinggi di petroleum engineering? Lantas, seperti apa kurikulum anak perminyakan ke depannya? Dan juga di topik kali ini kita akan memberikan gambaran tentang apa yang harus dilakukan oleh kita sebagai mahasiswa teknik perminyakan untuk bisa menyesuaikan dan juga start planning pathway karir kita dalam era baru ini. Tentunya, semua pertanyaan-pertanyaan ini bakal dijawab oleh speaker keren kita kali ini dalam topik SPE Talks, yaitu The Future Petroleum Academia in Energy Transition. Oke, kalau gitu, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk inti pembahasan ya, Mas. Siap. Jadi Mas, apakah ada kesempatan nih Mas untuk petroleum engineers digunakan jasanya kalau misalnya energi baru terbarukan ini yang dipakai masih berkolerasi terhadap ilmu perminyakan, seperti contohnya tadi geothermal gitu Mas? Ya, tentu saja gitu ya. Dan ini tentu saja seperti pembahasan kan kita di poin pertama tadi, case by case per negara. Ya, misalnya Indonesia kaya geothermal. Oke, Indonesia ranking ranking kedua kalau tidak salah terkait geothermal atau bahkan ranking pertama gitu ya. Intinya kita kaya geothermal, harusnya petroleum engineer akan bertambah permintaannya di dunia geothermal di Indonesia. Tentu saja tren ini mungkin tidak terjadi di negara-negara lain yang nggak punya cadangan geothermal seperti itu ya. Tapi kalau kita fokuskan aja deh ke Indonesia gitu ya, harusnya jasa gitu ya. Kalau tadi pertanyaannya jasanya gitu, petroleum engineer tentu saja akan terus ada. Selain oil and gas ini masih dibutuhkan sangat lama, ada juga geothermal yang meningkat ya. Geothermal meningkat berarti kebutuhan terhadap lulusan petroleum engineer harusnya meningkat at least dari bidang geothermal. Dan bukan itu aja teman-teman. Satu sumber energi yang termasuk yang primadona bagi renewable energy atau bagi energi bersih itu adalah hidrogen. Ya, teman-teman mungkin sudah sering dengar hidrogen itu menjadi salah satu primadona energi yang bersih. Nah, mungkin saya bisa ada yang mau saya share sebentar gitu ya, Putri ya, boleh ya? Iya, boleh Mas. Ini bisa mungkin diaktifkan dulu nih. Saya mau coba share screen ya. Ada satu picture yang menarik nih. Nah, ini jadi ada 3 sumber hidrogen itu dihasilkan gitu ya. Yang pertama nih, gray hydrogen or black hydrogen ya. Walaupun hidrogen ini energi bersih, coba lihat apa sumbernya. Sumbernya adalah produced via natural gas atau bahkan dari batu bara namun tanpa CCUS. Oke, jadi kalau dibilang oh nanti energi masa depan kita adalah hidrogen loh, energi bersih loh hidrogen gitu ya. Pertanyaannya, dari mana hidrogennya? Oh, ternyata hidrogennya dari natural gas atau bahkan dari coal. Nah, kalau dari natural gas, berarti petroleum engineer bermain dong. Gitu kan gampangnya. Ya iya, gitu. Jadi energi bersih hidrogen ini ternyata butuh natural gas. Dan natural gas ternyata butuh petroleum engineer. Jadi dalam hal hidrogen pun petroleum engineer sangat penting. Oke, nah ada yang lebih baik dari gray hydrogen. Ada blue hydrogen. Blue hydrogen ini apa sih? Blue hydrogen adalah hidrogen yang dihasilkan when natural gas, lagi-lagi natural gas, is reform, jadi ada steam reforming di situ, ada proses reformasi, atau ketika batu bara digasifikasi, dan CO2 yang dihasilkan dari proses itu ditangkap dan disimpan dengan CCUS. Carbon Capture, Utilization, and Storage. Oh ya, nanti akan saya singgung juga gitu ya.
Nah, jadi ada hidrogen, blue hidrogen yang ternyata sumbernya juga dari natural gas. Artinya baik gray hidrogen maupun blue hidrogen sama-sama butuh natural gas. Natural gas diproduksikan dari lapangan migas yang dikelola oleh para petroleum engineer. Namun di sini plus CCUS, Carbon Capture Utilization and Storage. Dan yang paling berperan dalam CCUS, coba tebak siapa? Ya tentu saja petroleum engineer. Ya, yang paling tahu CO2 storage, yang paling tahu cara ngebor, yang paling tahu cara menginjeksikan CO2 karbon dioksida ke dalam bumi itu none other than petroleum engineer. Ya, jadi kalau ditanya, oh atau kalau disampaikan, oh nanti suatu saat nanti kita akan pakai hidrogen. Nah, petroleum engineer sudah bisa confident, ternyata hidrogen pun berasal dari natural gas. Nah, cuman ada di sini ada green hydrogen yang di sini pure tanpa oil and gas. Di sini dia dihasilkan dari elektrolisis water dengan sumber energi dari renewable power. Ya, tentu saja kita harus mensupport green hydrogen ini ya. Ini tentu saja kita harus full support, tapi kita juga bisa sangat mensupport dari dalam segi penyediaan natural gas untuk blue hydrogen dan gray hydrogen ini diproduksi. Seperti itu teman-teman. Jadi itu sangat-sangat penting. Jadi dalam kita menuju ke energi terbarukan gitu ya, petroleum engineer akan selalu berperan penting. Pertama karena oil and gas itu masih akan selalu dipakai, oke. Dan yang kedua adalah karena geothermal. Yang ketiga adalah karena kita juga dibutuhkan untuk produksi hidrogen. Dan yang keempat, yang tadi sempat saya singgung, karena untuk kita bisa sampai ke renewable energy atau kita bisa sampai ke net zero, CO2 yang ada di atmosfer ini harus ditangkap, harus disimpan, dan sebagian besar harus disimpan ke dalam bumi, ke dalam reservoir. Dan yang paling berandil, atau bukan paling ya, yang sangat berandil penting dalam CO2 storage, itu adalah petroleum engineer. Ya, jadi hal-hal ini yang membuat eksistensi petroleum engineer ini masih akan panjang, dan hal-hal ini yang harus kita pelajari selama kita belajar atau selama kita berkarir. Bidang-bidang ini nih supaya kita akan selalu eksis. Ya, seperti itu. Oh, baik, Mas. Jadi, Mas, kira-kira ada kah, Mas, IBT yang masih berkolerasi dengan teknik perminyakan selain geothermal sama hidrokarbon? Ya, untuk EBT-nya karena dia bilang energi baru terbarukan, so far sekarang kalau kita strict ke definisi EBT, energi baru terbarukan, so far sepertinya masih geothermal saja gitu ya. Karena kalaupun kita bilang hidrogen, yang renewable itu hanyalah green hydrogen. Ya, jadi kita nggak bisa bilang juga gray or black hydrogen atau blue hydrogen ini sebagai EBT gitu ya. Nah, tapi mungkin kita tidak perlu terlalu hanya memakai kata EBT aja ya. Tapi instead of renewable energy, mungkin kita juga bisa bilang clean energy. Ya, jadi ada renewable energy atau clean energy, gitu ya. Oil and gas tentu saja nggak bisa masuk ke renewable energy, ya. Hanya geothermal yang bisa. Tapi kita bisa masuk ke clean energy. Kalau clean energy, isunya adalah clean energy, maka kita bisa bilang kita berandil dalam hal hidrogen dan kita berandil tentu saja dalam geothermal. Jadi seperti itu, Putri. Wah, jadi prospek energi baru terbarukan ini semakin terbuka lebar ya, Mas. Nah, jadi gimana sih, Mas, kita sebagai petroleum engineers itu bisa survive gitu, Mas, terhadap perubahan yang terjadi ketika kebutuhan energi masyarakat itu tidak menggunakan energi fosil lagi?